Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafizakumullah. Seringkali saya mendapat pertanyaan dari beberapa para calon jemaah umrah terkait dengan niat umrah di atas pesawat. Bahkan bukan hanya dari para calon jemaah umrah ya. Ada kadang tetangga-tetangga saya yang bertanya hal-hal yang seperti ini. Jadi niat umrahnya itu di mana kalau langsung ke Mekah gitu. Ustadz, kalau mau langsung ke Mekah umrahnya itu niatnya di mana? Gantikan ihramnya di mana? Kadang ada juga yang bertanya, Pak Haji, kalau langsung ke Mekah itu sebaiknya gantikan ihram di airport Indonesia apa di mana? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut niat umroh niat umroh di atas pesawat ini. Baik, insya Allah melalui video singkat ini saya akan sedikit memberikan masukan ilmu, panduan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dijadikan sedikit gambaran lah ya, sebelum Bapak Ibu berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah. Nah, sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa perjalanan ibadah umrah itu terbagi menjadi dua rute. Ada yang terkadang dari Indonesia itu langsung Madinah, landingnya di Madinah, ya kan? Jadi di Madinah dulu ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa hari di Madinah, biasanya langsung ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah yang pertama kali. Nah, perlu saya jelaskan ini nanti supaya Bapak Ibu ada sedikit gambaran. Oh, ternyata kalau umroh langsung ke Mekah itu ganti kain ihramnya di sini ternyata ya, jadi seperti itu. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Jadi sekali lagi, bagi rute yang pertama itu biasanya dari Indonesia ada yang langsung landing di Bandara Amir Muhammad Madinah. Jadi langsung ke Hotel Madinah dulu. Jadi beberapa hari di Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian mengadakan ziarah-ziarah ke beberapa tempat di kota Madinah, yang kemudian langsung melakukan ibadah umrah dari Madinah menuju Mekah. Niatnya di mana Pak Ustadz? Itu niatnya di Masjid Miqat Ali. Sebetulnya mungkin ini pernah saya buatkan videonya ya, seingat saya. Tapi mungkin ada sih di antara jemaah umrah yang terkadang malas juga nyarinya gitu kan, video-video saya sebelumnya. Baik. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan, niat ihramnya itu di Masjid Miqat Ali, itu rute yang pertama. Jadi gantikan ihramnya itu di Hotel Madinah. Pokoknya tenang aja, nanti Bapak Ibu nggak usah mikir hal-hal yang seperti ini ya, yang sifatnya prakteknya, teknisnya seperti ini. Itu nanti ada tim pembimbing, tim mutawif yang nanti akan selalu memberikan arahan. Tapi ini paling tidak ada sedikit gambaran dari sekarang sebelum Bapak Ibu berangkat. Jadi yang pertama, rute yang pertama dari Madinah, ya kan? Yang berangkat dari Indonesia langsung Madinah, itu ngambil mikotnya atau berniat ihram umrohnya itu dari Masjid Miqat Ali. Tapi ada juga, nah ini rute yang langsung ke Jeddah, pesawatnya ini langsung ke Jeddah, ya kan? Kemudian masih ikut bis ke Madinah. Nah, gitu loh. Jadi walaupun turun di Jeddah, masih ke Madinah. Padahal dari Jeddah ke Mekahnya itu mungkin hanya 1 jaman. Nah, seperti itu. Itu tergantung paket kita, Bapak. Jadi dari Jeddah itu langsung ke Madinah. Ya, sama seperti yang landing di Madinah. Beberapa hari di Madinah, kemudian langsung ke Mekah. Nah, ini rute yang kedua. Nah, rute yang ketiga, walaupun tadi sebetulnya ada 2 rute ya. Rute yang ketiga itu ada kadang yang dari Indonesia, baik yang dari Palembang ataupun dari Makassar dan dari tempat-tempat yang lain, Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Juanda Surabaya, itu ada yang langsung Jeddah, kemudian langsung melakukan ibadah umroh ke kota Mekah. Nah, banyak sih yang ambil paket seperti itu. Artinya mau capek dulu, nanti baru bersenang-senang kemudian. Artinya gini, kalau udah ibadah pokoknya udah dilaksanakan, ya kan,
Jadi ibadah pokoknya itu kan ibadah umrah. Kalau ke Madinah itu kan ziarah ke makam Rasulullah. Jadi capek dulu, ya, capek-capek dulu melakukan ibadah tawaf, sa'i, dan kalau udah selesai semua, proses pelaksanaan ibadah umrohnya, baru setelah beberapa hari di Mekah, ya kan, misalkan yang paket 12 hari, misalkan 5 hari di Mekah, udah tinggal seneng-seneng nih, tinggal seneng-seneng ke Madinah, seperti itu. Baik, sekarang saya akan memberikan salah satu panduan, ini yang langsung dari Indonesia langsung ke Mekah, ya kan? Nah, itu biasanya Bapak Ibu, ini yang jadi pertanyaan di sini ya. Itu mau ganti kain ihramnya di mana nih? Apakah harus ganti kain ihram di Bandara Indonesia atau mau ganti kain ihram di Bandara Jeddah atau mau ganti kain ihram di mana? Yang ingin melakukan ibadah umroh ke kota Mekah, kita kan udah tahu nih bahwa sebelum keberangkatan aja ini misalkan di kantor atau mungkin pada saat melakukan pemantapan manasik di Indonesia kan udah dikasih tahu, Bapak Ibu, rute kita ini beda dengan yang biasanya. Kalau yang biasanya dari Indonesia itu langsung Madinah, ziarah dulu makam Nabi, setelah itu baru ke Mekah. Tapi ini beda, itu biasanya disampaikan seperti itu pada saat pemantapan manasik. Jadi sekarang ini kita langsung dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah langsung melakukan tawaf dan sa'i. Nah, kemudian nanti setelah di Mekah udah selesai melakukan ibadah umroh, beberapa hari di Mekah baru ke Madinah ziarah ke Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah kita tahu rutenya, sebaiknya Bapak Ibu nanti persiapkan, ini yang perlu dipersiapkan dulu ya. Yang perlu dipersiapkan itu kain ihram bagi laki-laki yang sudah dibekali oleh pihak travel, ya. Taruh di tas cabin kan, setiap travel itu selalu apa ya, membekali jemaah umroh itu dua tas, 3 tas sama tas paspor. Jadi yang pertama koper besar, kemudian travel bag yang sedang, yang agak kecil gitu kan, dan yang ketiga itu tas paspor. Jadi nanti supaya Bapak Ibu itu nggak ribet, karena koper ini langsung ke Jeddah, nggak bakalan ketemu kita di pesawat gitu kan. Jadi nanti kain ihramnya itu ditaruh di tas cabin, yang 2 helai kain, tapi jangan lupa pakai sandal jepit. Nah, seumpama Bapak Ibu nggak mau pakai sandal jepit langsung, itu kalau misalkan mau pakai sepatu dulu misalkan, boleh nggak apa-apa dari Indonesia. Nanti taruh di tas cabin juga. Artinya 2 helai kain ihram bagi bapak-bapaknya itu ditaruh di tas di tas tank ya, di tas travel bagnya atau tas cabin, kemudian sandal jepit itu bagi bapak-bapaknya. Jadi gespernya apa semua siapkan di situ. Nah, biasanya ini untuk bapak-bapaknya dulu ya yang saya jelaskan. Nah, biasanya setiap maskapai atau pesawat itu menginformasikan 30 menit sebelum masuk atau sebelum sejajar dengan tempat mikot Ilamlam, ya. Mohon diperhatikan. Ini nanti dipakai dulu atau mungkin 1 jam sebelumnya Bapak Ibu itu kan udah, biasanya kalau kita ikut pesawat Garuda kan di depan kita itu ada layar monitor seperti itu kan udah ketahuan ya bahwa sebentar lagi kita akan sejajar dengan apa namanya tempat mikot Ilamlam seperti itu. Jadi itu dipakai. Nah, kalau Garuda saya kurang tahu persis ya, tapi kalau pesawatnya Saudi itu di belakang ada. Ya, di belakang, di ekornya itu ada untuk ganti kain ihram seperti itu. Jadi jangan ganti kain ihram di dalam toilet, karena tahu sendiri kalau di dalam toilet pesawat itu rawan najis, banyak pipisnya jemaah kadang gitu kan, nantinya malah lagian kan sempit, nggak bisa dong gitu kan. Bahkan saya banyak juga melihat Bapak Ibu yang starting Jakarta, yang dari Soekarno-Hatta itu kadang langsung dipakai. Tapi menurut saya nggak usah lah ya. Nanti ganti kain ihram aja di atas pesawat, nggak apa-apa. Cuman ini bagi laki-laki harus dipersiapkan 2 helai kain ihram di tas cabin, jangan ditaruh di koper. Paham ya? Yang ini yang rute ke langsung ke Mekah gitu. Kemudian gespernya atau apa sabuknya gitu kan. Kemudian sandal jepitnya harus disiapkan. Nah, ibu-ibunya hampir sama. Jadi misalkan ibu-ibu sebelum keberangkatan pakai baju batik semua.
ya kan, supaya seragam gitu kan. Itu nggak menutup kemungkinan pakai seragam batik semua. Nanti sebelum 1 jam sebelum masuk atau sebelum sejajar dengan mikot Ilamlam, itu dilepas baju batiknya, kemudian ganti kain ihram yang sudah disiapkan, yang sudah dibekali oleh pihak travel. Dan biasa ada semacam mukena dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi niat umrohnya itu nanti biasanya kalau saya pribadi kalau udah bawa jemaah, udah misalkan 60 jemaah atau 80 jemaah, 2 bisan, terus saya selalu koordinasi dengan dengan pramugarinya gitu loh, dengan kru pesawat. Mbak atau Mas, nanti sebelum 1 jam sebelum masuk ke sebelum sejajar dengan mikot Yulamlam, tolong diinformasikan karena ini anggota saya banyak gitu. Tapi ada juga sebagian kecil di antara jemaah umroh yang mau langsung ke Mekah itu ganti kain ihramnya itu di bandara. Nah, perlu saya sampaikan, pernah ini kemarin saya buat vlognya ya. Ini mayoritas kalau pesawat dari Indonesia, ini hampir mayoritas itu landing di Terminal Haji Jeddah. Di Terminal Haji Jeddah ini lebih leluasa Bapak Ibu. Lebih nyaman menurut saya. Loh, emang boleh Pak Ustadz? Sangat boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Karena ini di luar batas tanah haram. Malahan fatwa MUI itu pernah bahkan jumhur ulama Arab Saudi juga pernah memvonis ya bahwa airport King Abdulaziz Jeddah ini menjadi salah satu tempat mikot. Nah, paham ya? Tempat mikot artinya tempat untuk niat ihram umroh. Boleh, enggak apa-apa, sekalipun bukan di airport, ini masih boleh loh Bapak Ibu. Yang penting di luar batas tanah haram. Saya rasa paham ya. Artinya gini nih. Ini seumpama Bapak Ibu yang mau langsung ke Mekah, mau ganti kain ihram di airport, itu masih boleh. Niat ihramnya juga di airport. Nanti di atas bis itu dipandu. Nah, ini sebagian kecil, tapi sebagian besar banyak para mutawifin, para guide tournya itu biasanya memandu di atas pesawat. Ya, biasa seperti biasa. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Seperti itu. Itu niatnya. Seumpama Bapak Ibu di belakang nanti misah, kursinya agak seatnya di belakang gitu kan, di ekornya. Itu nanti disamperin sama tim pembimbingnya di atas pesawat. Ayo Bu, kita niat gitu kan. Sekalipun Bapak Ibu mungkin nggak dipandu, tapi nggak mungkin nggak dipandu. Tapi seumpama ini ya, saya hanya berbicara jeleknya dulu. Seumpama nggak dipandu, panjenengan nanti langsung niat sendiri. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Niat saya melaksanakan ibadah umrah untuk diri saya sendiri. Ya Allah, dengan ihram umrah lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa, kan setiap jemaah sudah dibekali buku panduan. Baca. Allahumma uharrimu syari wa basyari wa jasadi wa jami'a jawarihi minat dan seterusnya. Kemudian memperbanyak baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu. Udah, itu kalau yang ganti kain ihram di atas pesawat. Nah, lalu bagaimana Pak Ustadz yang ganti kain ihramnya itu di bandara King Abdulaziz Jeddah? Ya nggak apa-apa, yang penting disepakati semua ya oleh tim pembimbingnya. Misalkan Bapak Ibu, kita nanti untuk mandi ihramnya, atau mungkin disepakati sebelum berangkat, misalkan dari Jakarta atau dari Indonesia waktu manasik gitu kan. Bapak Ibu, walaupun kita langsung ke Mekah, ndak usah kita mandi ihram di sini. Nah, gitu kan, takut terkena pipis, inilah najis lagi di badan kita gitu kan. Itu kan harus mandi lagi. Jadi disepakati aja pas kita landing di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, kita mandi ihram semua. Karena di sana sekarang udah pada, mohon maaf, sudah pada luas semua ya kan. Baik internasional, ini luas semua. Bandaranya luas semua, jadi mandi ihram di sana dulu. Kemudian setelah mandi ihram, baru kita ganti kain ihram di musola. Setelah ganti kain ihram di musola, baru kita naik bis.
Nah, setelah naik bis, biasanya ini kalau saya pribadi itu saya langsung memandu. Langsung mandu niat ihram umroh. Lebih nyaman menurut saya Bapak Ibu, ya. Lebih enak. Karena kalau ganti kain ihram di atas pesawat, ya kan, otomatis mandi ihramnya itu kan sebelum berangkat. Bisa-bisa kita kan mandi ihramnya itu mungkin di rumah atau di bandara mana, bandara sebelum keberangkatan di Indonesia. Tapi kan yang dikhawatirkan nggak mungkin lah setiap jemaah itu nggak bakalan buang air kecil atau nggak pipis di atas pesawat. Nah, dikhawatirkan kecepretan najis segala macam. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga kalau saya pribadi membawa jemaah yang rutenya langsung ke Mekah itu mendingan ganti kain ihram di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, supaya mandi leluasa ya kan. Di situ kan kemarin udah pernah saya buatkan vlognya ya, ada shower segala macam di situ, lebih leluasa. Kemudian pakai kain ihram ya, setelah salat setelah pakai baju ihram kemudian salat sunnah 2 rakaat, kemudian langsung naik bis, kemudian dipandu niatnya, kemudian langsung menuju Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, seperti biasa yang saya sampaikan, nggak langsung tawaf, kita langsung ke hotel. Hati-hati juga pada saat ada di hotel, jangan sampai pakai sabun, ya kan? Jangan memakai sabun, wangi-wangian, nggak boleh. Kemudian kelihatan auratnya, nggak boleh. Pokoknya selalu hati-hati. Ini udah pernah saya buatkan kontennya, Bapak Ibu. Jadi ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.